billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, kajian kita di subuh ini sampai pada surah Al-An'am ayat 76 hingga 79. Tadi kita sudah baca ayat-ayat tersebut secara bersama-sama. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu bergelar Abul Anbiya, bapak para nabi, yang sekaligus juga bergelar Khalilullah. Dari mana asalnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak lahir di kota Mekah ya, tapi beliau berasal lahir di sebuah desa namanya Ur Kildani atau Kaldea, Irak Selatan. Kemudian berjalan ke arah barat sampai di lembah Mekah. Pada waktu itu beliau sudah punya anak yang masih bayi, namanya Ismail. Kemudian begini, ketika sampai di lembah Mekah itu datang perintah untuk hijrah ke Palestina. Lalu ketika mau berangkat hijrah itu Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim?" Apakah Allah yang memerintahkan engkau ya Ibrahim untuk hijrah ini? Benar, kalau memang itu perintah Allah, laksanakanlah. Tetapi sebelum Nabi Ibrahim berangkat ke Palestina atau Filistin, itu keluarga ini dibekali dengan 3 hal. 1, sepotong doa. 2, 1 kantong kurma. 3, 1 girbah air. Girbah itu kantong kulit yang berisi air. Ketika bekal utama ini habis, lalu Hajar ya, dalam memangku bayinya itu dalam keadaan panik, bingung ya, ke sana kemari mencari air, karena di ujung sana di Bukit Sofa itu ada sarop itu fata morgana, Pak. Kelihatan ada air. Setelah datangin tidak ada air, balik lagi ke Marwah, itu sampai 7 kali gitu. Pada kali ke-7 itu tiba-tiba di kaki Ismail itu muncul mata air, Pak. Mata air sebagian yang menyatakan itu berkat hentakan kaki malaikat Jibril. Lalu berteriak Hajar, "Zumi, zumi, zumi." Ya. Kumpul. Akhirnya Hajar itu menghimpun air itu untuk diminum. Dalam perspektif ilmu kedokteran, dalam keadaan panik, seorang wanita itu air susunya tidak mengalir, Pak. Karena ASI, air susu ibu itu mengalir dari hormon namanya prolaktin. Prolaktin itu hormon yang mendorong ibu untuk memproduksi air susu. Air susu itu disimpan dalam satu kantong dalam payudara, itu namanya alveoli. Kemudian alveoli bercabang-cabang seperti jalan raya itu ke satu puting susu ya. Karena itu ketika seorang ibu ya setelah melahirkan bayinya itu, tatkala si bayi itu menyedot puting susu langsung memancar. Ini dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan panik tidak keluar susu itu ya. Kemudian setelah itu ketika air itu sudah memancar, pada waktu itu ada satu kabilah dari Yaman, dari suku Jurhum ya, yang melihat itu di atas sana ada burung-burung berterbangan banyak sekali. Kemudian burung-burung itu hinggap atau mencelok ke tanah lalu terbang lagi. Begitu seterusnya, mencelok terbang lagi, mencelok terbang lagi. Kemudian kepala suku mengatakan, "Coba kamu lihat," kepada anak buahnya. Sang kepala suku merintahkan, "Coba kamu lihat, di sana kemungkinan ada sumber air." Ternyata benar. Pada waktu itu Hajar sudah mendirikan tenda ya. Lalu kepala suku ini minta izin kepada Hajar untuk mendirikan tenda-tenda di sekitar sumur ini ya. Akhirnya jadilah pemukiman, itulah yang disebut dengan kota Mekah sekarang. Mekah dan Bakkah itu sebetulnya ada beda.
Makanya dalam Al-Qur'an inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Apa beda Bakkah dan Makkah? Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitabnya At-Tahdzibul Asma' wal Lughat itu membedakan kalau Bakkah itu Ka'bah dan Masjidil Haram. Mekah di luarnya, kotanya. Jadi Mekah itu lebih luas ya. Kemudian ada pendeta yang mengatakan umat Islam itu menyembah Ka'bah. Ini salah besar, Pak. Penyebutan umat Islam menyembah Ka'bah. Ka'bah bukan untuk sembah. Ka'bah itu simbol persatuan kiblat umat Islam di seluruh dunia. Rasulullah SAW menyatakan, ini ada tafsir namanya Ibnu Katsir. Itu ada penjelasan begini, al-Ka'batu baitun li ahlil masjid wal masjidu baitun li ahlil haram wal haramu baitun li ahlil ard fi masyariqiha wa magharibiha min ummati. Ka'bah itu adalah al-baitu ka'batun. Jadi Baitillahil Haram itu, maksud Ka'bah itu adalah pusat kiblat bagi orang-orang yang di Masjidil Haram. Jadi orang-orang yang di Masjidil Haram ini bisa sholat ke arah Ka'bah dengan segala penjuru, bisa dari utara, selatan, barat, timur, barat laut, timur laut, ya, kemudian barat daya dan tenggara. Nah, orang-orang di luar di penduduk Mekah kiblatnya ke jadi apa namanya, orang-orang di luar di kota Mekah kiblatnya ke Masjidil Haram. Orang-orang di luar negeri Mekah kiblatnya ke kota Mekah, ya. Karena itu misalnya kiblatnya masjid, sebuah masjid itu kurang 2 derajat 4 derajat itu tidak apa-apa, sah, sholatnya sah. Karena kiblatnya itu bukan Ka'bahnya tapi kota Mekahnya, ya. Memang dalam praktek itu sering digeser dikasih garis-garis, ya. Sajadahnya yang diarahkan ke satu titik, ya, itu sah-sah saja. Jadi begini, di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi seorang ulama penafsir dari Andalusia, Spanyol, ya. Itu satu set 20 jilid, termasuk kitab tebal-tebal itu. Begini dalam menafsir ayat wa idz ba'atala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan 4 hal. Apa 4 hal itu? 1, diuji dengan mencari Tuhan. Tadi sudah kita baca ayatnya itu, yaitu ketika Ibrahim melihat bintang, dia mengatakan bintang ini pantas kita sembah. Tapi setelah bintang hilang dari pelupuk mata, dia mengatakan kita tidak pantas menyembah sesuatu yang hilang dari pelupuk mata. Kemudian dia melihat bulan lebih besar dari bintang. Ketika bulan hilang, beliau mengatakan kita tidak pantas menyembah sesuatu yang hilang dari bulan. Begitu pula terakhir ketika dia melihat matahari. Ketika matahari itu terbit di ufuk timur, terbenam di ufuk barat, juga hilang dari pandangan mata. Lalu terakhir beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Jadi ini bacaan sunnah sebenarnya dibaca setelah i'tidal. Kemudian Nabi SAW pernah membaca ini, doa ini ketika menyembelih korban, Pak. Nabi Muhammad di dalam satu kitab namanya Al-Qirah li Maqasidi Ummil Qura yang ditulis oleh Al-Hafiz Muhibbuddin At-Tabari, ada penjelasan begini. Suatu hari Nabi berkorban, ya, ternak atau kambing amlahaini, ya, akranain. Amlahaini itu warna kambing yang putih, ya. Al-bayadu aktsaru min sawadihi. Warna kambing itu warna putih dan hitam. Yang mana unsur warna putihnya lebih menonjol dari hitamnya. Jadi Nabi itu kalau berkorban menyembelih sendiri dengan tangannya. Kemudian Nabi meletakkan kaki itu di pelipis kambing. Kemudian Rasulullah membaca doa ini, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Lalu wasama wa kabbarah. Lalu membaca bismillahirrahmanirrahim dan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian ini perlu saya sampaikan lagi, ketika menyembelih itu ingat ada 3 hal yang perlu dipatuhi, ya. Kalau mau penyembelihan itu sempurna. 1, harus putus namanya mari, ya. Mari ini majrat ta'am wa syarab, itu saluran makanan dan minuman yang dalam dunia kedokteran hewan dikenal dengan nama
esopagus ya. Kemudian kedua hulkum itu saluran napas, majrul hawa atau trachea. Yang ketiga wadajain, dua urat kanan kiri leher. Urat itu berisi pembuluh darah yang dalam dunia kedokteran disebut vena jugularis, dan satu lagi arteri kortoid. Arteri kortoid itu urat nadi yang menghubungkan leher dan otak. Dan urat nadi ini berisi pembuluh darah. Kalau binatang itu marah, misalnya kambing, ketika marah dia nyerutuk ya, yang ngasih makan diserutuk dari belakang, itu bisa mental, bisa terpelanting itu. Kalau sapi itu menanduk sama menendang, itu dalam keadaan marah. Nah, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu disembelih ya, itu sunnah. Dan ajaran ini dilestarikan kembali oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk Qurban Idul Adha. Jadi Nabi SAW begini, ada satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang bunyi an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an, ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul hajjil afdal qala as-sajju wal al-ajju was-sajju. Satu hari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang utama dalam ibadah haji? Jawab oleh Nabi, al-ajju was-sajju. Apa al-ajju? Al-ajju itu raf'us saut bitalbiyah, yaitu mengucapkan suara keras, ucapan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarikalah innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah ya. Kemudian yang kedua wasaju itu iraqatud dam, mengalirkan darah, berkorban dalam kategori binatang al-an'am. Apa yang termasuk al-an'am? Satu onta, kedua sapi, yang ketiga kambing ya. Ini yang namanya al-an'am. Waktu habis, sebenarnya masih banyak hal yang mutiara-mutiara terpendam yang perlu kita angkat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.